lagi dalam pembelajaran Python untuk metode numerik bersama saya Rahmat Kiswanto. Kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang instalasi Python dan instalasi editor PyCharm. Oke, yang pertama kita download dulu Python interpreternya di website python.org ya. Nah, di sini kalau Anda menggunakan Windows, otomatis di tab ya, kita pilih tab download ya, tab download. Kalau kita pilih tab download, ini downloadnya untuk Python ya. Kalau kita kembali lagi sebelumnya tadi halaman ini ya, ini otomatis di sini ada download untuk Python 3.82 ya. Jadi ini download Python untuk rilis terbaru saat ini adalah 3.82. Oke. Nah, di sini untuk memastikan Anda menggunakan versi 64 atau 32, sebaiknya Anda masuk ke sini, Windows ya, halaman Windows. Nah, di sini ada macam-macam versi dari Python ya. Dari yang paling rilis terbaru saat ini 3.82 untuk saat ini ya, mungkin beberapa bulan ke depan ya mungkin ada rilis yang terbaru lagi. Nah, ini Anda bisa lihat untuk setiap versi ada yang untuk 64 dan untuk yang 32 ya. Jadi kalau yang x86 strip garis datar 64 itu berarti untuk 64 bit Windowsnya. Kalau yang 86 x86 saja untuk Windows 32 bit. Walaupun yang 32 bit ini bisa juga diinstal di 64 bit, tapi yang 64 bit tidak bisa diinstal di Windows yang 32 bit. Oke, di sini saya akan mendownload yang versi 3.7 karena yang ini saya sudah download ya. Ini hanya untuk menginformasikan kepada Anda cara instalasinya. Saya di sini mendownload versi yang 3.7 yang 64 bit yang executable installer. Oke, kita jalankan, kemudian kita simpan, kita download ya di folder sini. Oke. Oh, ternyata di sini sudah ada ya, sudah terinstall. Oke, tidak apa-apa. Nanti Anda save saja. Ya, proses instalasinya begini. Already exist kan? Replace it. Kalau ini replace berarti ya. Kalau enggak ya Anda akan tinggal next saja sampai finish instalasinya. Maaf, finish downloadnya bukan finish instalasinya ya. Oke, kita keluar. Nah, kalau sudah terdownload selesai, kita masuk saja ke folder tempat Python tadi di download. Di sini saya di programs ya. Nah, ini proses instalasinya cukup dengan menekan tombol 2 kali pada filenya. Nah, di sini kita akan melakukan instalasi baru ya. Ini kita klik saja, kemudian kita install. Ya, kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Nah, untuk Python interpreter ini sebenarnya cukup kecil filenya ya, cuma sekitar 25 atau 26 MB. Nanti yang mungkin cukup agak berat ya, itu di editornya. Ya, editor PyCharm karena fitur-fiturnya cukup banyak. Tetapi kalau Anda ingin ringan, Anda bisa menggunakan editor lain yang seperti Notepad++, atau editor-editor lain yang sederhana ya. Kalau ini kan PyCharm ini IDE ya, jadi Integrated Development Environment. Jadi editornya sudah mengintegrasi Python nantinya ya, tapi perlu kita konfigurasi. Oke, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Ya, setup was successful, berarti sudah selesai, kita close. Nah, selanjutnya kita download PyCharm ya di website jetbrains.com. Nah, ini ya, jetbrains.com, jangan sampai keliru nulisnya. Oke, kita enter. Nah, setelah kita masuk ke website JetBrains, kita pilih yang Python and Django.
Ya, kita pilih Picam. Kita klik download. Nah, di sini kita ada dibawa ke halaman untuk mendownload Picam. Nah, di sini ada dua ya. Dua versi, profesional dan community. Nah, kalau profesional ini dia berbayar, harus beli. Tapi kita dikasih free trial, mungkin sekitar 1 bulan kalau tidak salah. Ya. Nah, ada versi free open source-nya yaitu community. Nah, ini bagi Anda yang pertama kali mencoba Python atau yang untuk pembelajaran cukup menggunakan yang community saja, ya. Coba community. Nah, Picam ini tersedia untuk 3 OS, Windows, Mac, dan Linux. Di sini kita download yang untuk Windows ya. Langsung saja kita download. Oke, kita download, langsung kita save ya ke folder yang mana kita mau simpan. Di sini saya sebenarnya sudah mendownload juga ya untuk community. Oke, nanti Anda tinggal save saja ya, kemudian Anda download, tunggu sampai selesai downloadnya. Ya kan, kalau sudah selesai download, Anda masuk ke folder tempat penyimpan hasil download tadi. Kemudian Anda klik file hasil downloadnya tadi, Picam Community, untuk proses instalasi. Kita next, lewatkan saja, kita next, install. Nah, ini kita install, progresnya sampai prosesnya selesai ya. Oke, instalasinya sudah selesai. Kita klik finish saja. Ini nggak usah dicentang ya. Ya, kita finish saja. Kalau mau dicentang juga boleh. Kalau dicentang Anda finish, Anda langsung membuka aplikasi Picamnya. Ini saya finish. Oke, selesai. Kemudian ini kita tutup dulu, kita buka ya. Filenya kita jalankan. Oh ya, maaf. Sebelum kita buka Picam, mungkin saya mau informasi sedikit. Tadi ya, jika Anda sudah selesai download interpreter Python, Anda ingin melihat apakah sudah bisa berjalan di OS Anda bisa melalui terminal Windows, CMD ya, di command prompt. Oke, di command prompt Anda cukup ketik Python. Nah, dia masuk ke konsol daripada Python. Nah, ini sudah Anda bisa interpreternya sudah jalan, berarti sudah terinstall, dan ini Anda sudah bisa melakukan proses pengkodean di dalam konsol ini ya sebenarnya ya. Kita ambil contoh, misalnya saya buat X sama dengan 10 di variabel. Oke, saya print X, hasilnya 10. Oke, berarti sudah jalan ya Pythonnya. Sekarang kita keluar dengan ketik exit pakai dalam kurung, kemudian enter. Oke, kita kembali ke sini ya. Kita jalankan Picamnya. Ada yang bilang Picam ya. Terserah Anda mau bilang apa. Oke, ini munculnya karena saya sudah ada instalasi yang versi profesional ya. Nah, tapi kalau awal juga biasanya kalau instalasi baru untuk Picam, kalau masih free, tidak ada instalasi Picam sebelumnya, usahakan ketik yang do not import setting. Nanti akan kita, kalau memang ada setting-settingan, kita setting sendiri ya selanjutnya. Oke, kita tunggu sampai dia masuk ke dalam editornya. Ini kita skip, kita default saja, set default. Nah, sudah terbuka sekarang halaman
jendela pertama yang tampil adalah welcome to PyCharm ya, atau welcome to PyCharm ya. Nah, pertama-tama kita create new project ya. Di sini kita kasih nama projectnya. Nama project ini nanti jadi nama folder juga ya. Misalnya latihan 1 nama projectnya. Kemudian kita di sini saya akan rubah ke existing interpreter. Kenapa? Kalau kita pakai yang virtual environment, seandainya kita butuh library Python seperti NumPy atau Matplotlib untuk grafik atau scikit-learn untuk library machine learning. Nah, pada saat nanti kita buat project baru lagi, kemudian kita gunakan yang new environment using ini ya, virtual environment, otomatis jadi virtual environment baru lagi. Jadi kita butuh library yang seperti NumPy kemudian Matplotlib itu harus kita download lagi ya, karena beda virtual environment yang sendiri-sendiri. Nah, sini saya gunakan yang existing, artinya supaya jika kita mendownload library Python-nya seperti yang tadi NumPy atau scikit-learn atau Matplotlib, maka kalau kita menggunakan existing interpreter, kita mau buat project baru, kita gunakan lagi existing interpreter, kita tidak perlu mendownload library yang sudah kita download sebelumnya. Oke, untuk setting existing interpreter kita klik sini, kita pilih system interpreter. Nah, di sini ada interpreter Python-nya. Ya, karena saya di sini ada 2 ya. 3.8 tadi dan 3.7, tapi sini kita pakai yang 3.7. Anda kalau pakai 3.8 silahkan. Ini muncul 2 karena saya ada 2 di dalam instalasi versi Python. Kalau Anda cuma 1 berarti munculnya cuma 1 saja. Klik OK. Kemudian create. Ini kita centang, kita close. Tapi kita coba saja di sini, ini projectnya, kita buat satu file untuk menguji apakah interpreter Python-nya sudah terintegrasi dengan baik di editor PyCharm. Python file, kita buat saja namanya test1 ya, karena sudah terintegrasi ini ya, biasanya kita cukup tidak perlu lagi pakai ekstensinya. Nanti ekstensinya sudah ada muncul sendiri di belakangnya. Oke, ini ya, ekstensinya PY-nya sudah ada. Kalau Anda pakai editor yang biasa, biasanya Anda kalau simpan nama filenya harus mengikuti dengan .py-nya harus ditulis. Karena ini sudah kita konfigurasi. Nah, kemudian kita coba apakah sudah berjalan dengan baik ya interpreternya di editor PyCharm ini. Oke, kita sederhana, kita buat satu variabel. Kemudian kita coba cetak dengan perintah print x sama dengan kita panggil variabel x-nya. Nah, selesai. Ini belum kita bisa run ikonnya karena baru pertama kali. Ini kita klik kanan saja. Kita run yang ini ya, Python in console. Supaya konsolnya juga ikut terbuka, karena terkadang kita perlu mengakses konsol untuk menguji atau mencoba variabel-variabel langsung di dalam konsol Python. Nah, ini kita lihat sudah running, muncul di Python konsolnya ya, X sama dengan 10 ini tercetak, berarti sudah berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya jika Anda sudah running awal pertama kali, Anda cukup klik dari sini ya, karena sudah ada pilihan. Yang di run adalah test1. Tapi kalau Anda ada punya buat file baru lagi, Anda harus running dengan klik kanan dulu ya. Kalau sudah terdaftar di sini, baru Anda bisa pilih Anda run di sini.
Nah, misalnya Anda coba kedua kali ya, saya tes dua kali di sini. Nah, kita tidak pakai konsol yang ini lagi, konsol yang baru itu yang ini. Ya, dia buat konsol yang baru. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan dapat dimengerti. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya untuk membahas lebih lanjut tentang Python di dalam metode numerik. Oke, salam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.